Ya, selamat datang di Tiang Jauh, podcast sepak bola dari Popokusannya Popo on the Radio. And hari ini kita akan ngebahas seperti biasa ya game week kemarin. And tentu aja sebelumnya selamat buat Karim Benzema karena dia berhasil menjadi pemenang Ballon d'Or tahun ini. Nah, dia berhasil menjadi pemenang dengan statistik 56 main, 50 gol, 16 assist, juara La Liga, juara Super Copa, juara Nations League sama Prancis, juara Champions League sama Real Madrid, menang UEFA Men's Player of the Year, Champions League Player of the Season, Champions League Golden Boot, top scorer La Liga. Jadi menurut gue well deserved sih ini buat Karim Benzema. Cuman gue ada kasihan buat si Lewandowski sih. Di tahun yang harusnya dia menang Ballon d'Or kan dia nggak ini ya, nggak ada Ballon d'Or-nya di cancel. Jadi kasihan sih. Kayaknya perlu dikasih lah Ballon d'Or 2020 ya kayaknya, yang nggak ada. Anyway, kita mulai aja. Oh ya, ada kabar terbaru juga soal Mason Greenwood, pemainnya Manchester United ini akhirnya kemarin datang sidang. Ini ada foto sketchnya, soalnya kalau di luar negeri sana nggak boleh difoto ya di dalam ruang sidang itu. Dan akhirnya dia didakwa dengan percobaan memerkosa, kekerasan fisik, assault gitu, dan juga controlling behavior, jadi kayak abusive lah intinya kayak gitu. Dan ya udah sih, kita tunggu aja ya proses hukumnya Mason Greenwood gimana. But langsung aja sekarang kita ke review game week kemarin beserta prediksi gue benar atau salah. Kita mulai dengan Liverpool lawan Man City 1-0, prediksi gue menang City 3-1, jadi gue salah. Nah tapi kalau dari pertandingan ini yang gue dapat adalah, kalau lihat VAR ngecek ya, yang abis Foden ngegolin itu terus dianulir kan, tadinya gue pikir mereka mau ngecek foulnya Haaland ke Alisson kan. Tapi ternyata ini buat ngecek foul yang sebelumnya lagi, yang Haaland nge-foul Fabinho. Dan menurut gue sebenarnya ini tuh kejauhan gak sih selisihnya sama proses terjadinya gol. Sekali lagi ini menunjukkan keanehan dan ketidakkonsistenan VAR sih kalau gue bilang. Padahal di insiden itu kan yang si Haaland nge-foul Fabinho kan wasit di depan mata nih. Jadi siapa tahu wasit udah memutuskan ya udah ini gak foul. Nah tapi kenapa terus VAR mengintervensi dan mundur sejauh itu? Kalau yang foul ke Alisson ya gue masih ngerti lah, dan mungkin wasitnya kan miss atau gimana. Nah jadi mana yang benar? Apakah VAR ini membantu wasit di setiap decision 50-50, atau ini ada ketidakadilan nih sehingga akhirnya mesti dianulir? Kayaknya jawabannya tergantung lu dukung Liverpool atau Man City sih. Tapi yang pasti dengan adanya VAR check gitu di gol-gol kayak gini tuh membuat pertandingan jadi rada kurang enak sih. Flow-nya kayak stop and go gitu. But anyway, 1-0 buat Liverpool. Mainnya bagus sih Liverpool. And next, ada Man United Newcastle. Prediksi gue menang MU 3-2. Cuman kalau lu ingat, coba flashback, gue bilang MU Newcastle, gue sebenarnya lebih condong kedua sama. Tapi karena gue fans MU, ya udah gue kasih 3-2 lah. Jadi sebenarnya tebakan gue bener. Jadi gue dapat setengah poin lah. Anyway, kayaknya Ten Hag era di MU ini masih bau-bau sepak bolanya Solskjaer ya. Kayak kesulitan lawan tim yang bertahan gitu buat membongkar. Karena nggak ada Eriksen juga sih, katanya dia sakit. Jadi berasa sih. Tapi harapannya kan ini proses ya. Jadi harapannya nanti pemain-pemainnya Ten Hag ini bisa lebih melakukan apa yang Ten Hag pengen. Karena kalau enggak, ya kayaknya mesti beli pemain lagi sih MU. Entah di Januari atau di akhir musim. Akhir musim wajib kayaknya. Next, Tottenham Everton, prediksi gue 2-0 dan gue benar. Skornya 2-0, jadi gue dapat 2 poin. And melihat gayanya Conte nih ya, yang dia jarang rotasi kan. Jadi pemainnya tuh kalau dia udah nemu core-nya, nah core-nya ini gak pernah dirotasi. Dan pemainnya kerja keras, gaya mainnya dia. Jadi kayaknya badai cedera ini cukup membayangi Tottenham sih. Mulai dari Kulusevski kan masih cedera. Terus Richarlison kemarin cedera nih waktu lawan Everton dan terancam gak ikut World Cup. Dan kalau ngelihat jadwal Spurs yang mesti main 8 kali lagi sebelum Piala Dunia, dan pertandingan Liga Champions ada 2 ini penting karena mereka belum lolos grup. Kayaknya bahaya cedera menghantui pilar-pilar Tottenham ini sih. Kayak Dier, Eric Dier maksud gue. Terus ada Romero, Bentancur, Højbjerg, dan tentu aja Son sama Kane. Jadi hati-hati sih Tottenham. Leeds lawan Arsenal, prediksi gue menang Arsenal 3-1, hasilnya menang Arsenal 1-0, jadi gue dapat 1 poin. And lagi-lagi bintangnya adalah VAR sih, mulai dari pertandingannya ditunda startnya gara-gara listriknya mati nih, yang berkaitan dengan asisten wasitnya VAR-nya itu
atau Kongslet apa nggak jelas. Dan Bamford golnya dianulir. Terus setelah penalti gagal mereka dapat penalti lagi di injury time plus red card buat Gabriel, tapi dianulir lagi di intervensi sama VAR. Jadi ya gitulah. Hal yang sama berlaku ke VAR ini kayak tadi yang Liverpool lawan City. Walaupun kalau lihat mainnya sebenarnya Leeds cukup exciting, and kalau bisa seri pun nggak banyak yang protes sih sama hasilnya. Aston Villa Chelsea, prediksi gue 2-0 menang Chelsea. Hasilnya sama, 2-0 untuk Chelsea juga. 4 kemenangan beruntun dari Chelsea sejak ditanganin Graham Potter and Aston Villa. Tapi juga ada kemajuan sih kalau lihat mainnya. Dan kalau pengen gak dipecat, Gerrard perlu ngelakuin taktik yang sama nih buat pertandingan selanjutnya lawan Fulham. Tapi kalau lawan Fulham sampai gagal menang lagi, kayaknya makin bahaya sih nasibnya Gerrard. Next ada Fulham lawan Bournemouth, 2-2. Prediksi gue menang Fulham 3-2. Jadi gue salah. Bulan September tahun 89, tim promosi Crystal Palace itu dibantai di Liverpool, di Anfield 9-0. Dan abis itu mereka menang 3 seri 1 dari 6 pertandingan berikut. Dan akhirnya selamat dari degradasi. Nah, Agustus 2022, tim promosi Bournemouth dibantai Liverpool 9-0 di Anfield. Dan sejak itu pelatihnya dipecat. Dan mereka belum pernah kalah. Main 6 kali, menang 2, seri 4 kali. Jadi padahal pelatihnya masih caretaker nih, si Gary O'Neill. Jadi gue bilang harusnya Gary O'Neill ini udah siap buat dinaikkan pangkatnya jadi pelatih permanen sih. Minimal sampai akhir musim lah caretakernya. Karena kalau sekarang kan katanya Bournemouth-nya ini masih menginterview calon-calon pelatih yang lain. Next ada Wolves Nottingham Forest 1-0. Prediksi gue juga 1-0. Diego Costa menurut gue ngefek karena walaupun masih belum fit tapi dia bisa mimpin serangan lah, bisa ganggu pemain lawan juga. And ya problemnya cuma fitnessnya sih. Bahkan pelatihnya Wolves, caretakernya juga bilang gue belum tentu mainin Diego Costa di next match. Istirahatnya cuma 2 hari dan dia udah nggak semudah dulu lagi. Next Brentford Brighton 2-2. Prediksi gue hasilnya 2-0 menang Brentford. Brighton kembali kena penyakit lama musim-musim yang sebelumnya. Jadi mereka main bagus, mendominasi, bikin peluang, tapi finishing buruk. 21 shot on goal, nggak ada yang gol. Padahal ball possession-nya mendominasinya sampai 70 atau hampir 70%. Dan problemnya Brighton dari dulu emang gini sih. Cuman musim ini awal-awal problemnya ini udah hilang. Tapi ini ganti pelatih, muncul lagi. Ya tapi next match lawan Nottingham sih seharusnya bisa ngegolin. Next ada Southampton West Ham. Prediksi gue 2-1 menang West Ham, tapi ternyata 1-1. Menurut gue West Ham ini bakalan meningkat sih, karena di 7 pertandingan pertama itu mereka cuma ngegolin 3, tapi habis itu dari 3 pertandingan mereka ngegolin 6. Dan lawan Southampton kemarin mereka juga bikin peluang banyak walaupun finishingnya jelek. 25 shot on goal, cuman on targetnya cuma 4. Tapi gue bilang Paqueta, Bowen sama Skamaka ini bakal berbahaya ke depannya sih. Dan pertandingan terakhir yang gue bahas, Leicester Crystal Palace. Prediksi gue 2-1 menang Leicester. Hasilnya 0-0. Ini pertandingan jelek banget. Paling jelek gue nonton musim ini. Gue nonton karena gue punya Madison sama Zaha di FPL gue. Dan gue nyesel kenapa gue beli Zaha. Dan ini pertandingan ngebosenin yang buang-buang waktu kalau lu nonton. So udah itu tadi review untuk Game Week 11 dan langsung ada pertandingan lagi nanti malam. Jadi mungkin ini nggak berlaku kalau lu nonton ini besok ya. Jadi Game Week 12 ada Brighton lawan Nottingham Forest. Prediksi gue ya bisa lihat lah prediksinya di sini ya. Brighton 2-0, Crystal Palace Wolves 1-1, Bournemouth Southampton 2-0, Brentford Chelsea 1-2 untuk Chelsea, Liverpool West Ham 1-1, Newcastle Everton 3-1. Man United Tottenham 2-2, Fulham Aston Villa 2-1, Leicester Leeds 1-1. Semua mainnya dini hari semua sih. Jadi kalau lo memang pengen nonton bangun, ya saran gue Man United Tottenham sih. So that's it buat Tiang Jauh kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya, ngebahas Game Week 13 segala macam. Dan nanti menjelang World Cup kita akan bahas preview tentang World Cup juga. And kalau banyak yang minat mungkin gue mau bahas Fantasy World Cup deh, karena lumayan seru kalau kamu tertarik main FPL tapi udah telat musim ini. Nah coba main Fantasy World Cup cuman sebulan aja. So I guess that's it ya. Jangan lupa subscribe di YouTube Popo on the Radio, that will help this channel a lot. Kalau lo lebih prefer audio bisa dengerin juga
podcast yang jauh ini di Spotify, di channel Off the Record. Okay? And itu dia. Hopefully you have a great week ahead. Semoga semua tim favorit kamu menang, kecuali yang lawan MU. And di sini Popokusen, thank you for watching and I'll see you when I see ya.